Biar mereka kan nggak usah kusebut nanti nomornya, biasa aja. Salam, selamat hari Minggu untuk kita semua. Mari kita mulai ibadah kita. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Mari kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman, serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepadamu. Amin. Kita bernyanyi. 385. 385. Big. Oh,
hukum Taurat Tuhan bagi kita minggu ini, yaitu hukum yang kelima sampai yang ke-10. Demikian bunyinya. Hukum yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum yang keenam, jangan membunuh. Hukum yang ketujuh, jangan berzina. Hukum yang kedelapan, jangan mencuri. Hukum yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Marilah bersama-sama berdoa memohon kekuatan pada Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah-Ku yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kup yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan.
kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel bagi kita minggu ini tertulis dalam kitab Mazmur 37 ayat 34 sampai dengan 40. Mari kita baca secara responsoria. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Ketika aku lewat, lenyaplah ia. Aku mencarinya tetapi tidak ditemui. Tetapi pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama, dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung padanya. Demikian isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Puji-pujian dari remaja.
Sambil mengumpulkan persembahan kita bernyanyi. Maaf warta. Tes. Shalom, selamat hari Minggu. Mari kita dengarkan Warta Jemaat AKBP Tamarunang Minggu 24 April 2022. 1 Romawi Warta Umum. 1. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Quasi-Modogeniti. Topik minggu berubah oleh perjumpaan Yesus. Manang hamu baon di bagasan Yesus. 2. Kebaktian Minggu 1 Mei 2022. Kebaktian Minggu 1 Mei 2022 yang akan datang dilaksanakan di gereja ini masuk pukul 9.00 WITA dan berbahasa Batak. Diharapkan kepada seluruh jemaat yang akan mengikuti ibadah tersebut untuk tetap mengikuti protokol kesehatan. 3. Pengkhotbah. Yang berkhotbah di gereja kita hari ini yaitu Amang Pendeta RJ Simamura STH MM, Pendeta Resort Sulawesi Selatan. Gereja mengucapkan terima kasih atas pelayanan Amang Pendeta Resort. Tuhan memberkati. 4. Kebaktian wilayah 2 sekaligus pemilihan calon sintua. Gereja akan melaksanakan kebaktian wilayah 2 sekaligus pemilihan 1 orang calon sintua untuk wilayah 2. Kegiatan kebaktian wilayah dilaksanakan pada hari Selasa 26 April 2022 masuk pukul 19.30 WITA, bertempat di rumah keluarga Amang MP Sitorus ST Inang F Boru Barimbing SPD yang beralamat di Geraha Dahlan Residence Jalan Bakung 3 Blok C nomor 4 Sudiang. Diharapkan seluruh jemaat wilayah 2, Parhalado dan keluarga untuk mengikuti ibadah tersebut. 5. Kebaktian Parhalado dan keluarga. Gereja akan melaksanakan kebaktian Parhalado dan keluarga di rumah keluarga Situa M Butar-Butar Esid Inang NS Boru Hutahayan pada hari Jumat 29 April 2022 masuk pukul 19.00 WITA. Alamat Kompleks Pertamina Blok B1 nomor 7 Sudiang. Dihimbau kepada seluruh Parhalado dan keluarga untuk mengikuti ibadah tersebut. 6. Pembinaan kategorial dan seksi Dewan Koinonia, Marturia, dan Diakonia. Hari ini gereja akan melaksanakan pembinaan untuk semua seksi di Dewan Koinonia, Marturia, dan Diakonia. Pembinaan dilaksanakan setelah ibadah minggu ini. Gereja juga menyediakan makan siang untuk semua seksi dan kategorial. Diharapkan semua seksi dan kategorial dapat mengikutinya. 7. Pasca Remaja dan Pemuda-Pemudi HKBP Tamarunang. Gereja akan melaksanakan Pasca Remaja dan Pemuda-Pemudi pada hari ini masuk pukul 15.30 WITA. Diharapkan semua remaja dan pemuda-pemudi gereja kita dapat mengikutinya. 8. Bazar makanan. Gereja menyediakan bazar makanan berupa saksang B2 dengan harga 50.000 per porsi. Diharapkan kepada semua jemaat untuk ikut berpartisipasi dalam bazar tersebut. 9. Persembahan ke depan. Hari ini kita akan mengumpulkan persembahan ke depan untuk dana pensiun HKBP. 10. Jemaat yang sakit. Majelis dan seluruh jemaat HKBP Tamarunang mendoakan jemaat yang sakit di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesembuhan dan kesehatan. Jika ada jemaat yang sakit di rumah maupun di rumah sakit, mohon kiranya diberitahukan kepada majelis atau pendeta. Jemaat yang sakit: 1. Iin Borusianipar, perawatan di rumah. 2. Amang MU Utagalung, perawatan di rumah. 11. Jemaat yang berulang tahun. Majelis HKBP Tamarunang menyampaikan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dari tanggal 17 hingga 24 April. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat dan umur yang panjang serta kesehatan. Jemaat yang berulang tahun: 1. Inang DJ Borulum Bantoruan 21 April dari wilayah 2. 2. Andika P. Sinaga dari tanggal 23 April dari wilayah 3. 3. Amang B. Sihombing 24 April dari wilayah 1. Seperti tertulis dalam Amsal 3 ayat 16, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan
dan kehormatan. 12. Ulang tahun pernikahan. Majelis dan seluruh jemaat AKBP Tamarunang menyampaikan selamat ulang tahun pernikahan bagi jemaat yang merayakannya dari tanggal 17 hingga 24 April. Jemaat yang merayakan: 1. Keluarga Sintua T. Rumah Horbo SE Inang Insinyur TI Boru Pangaribuan tanggal 20 April dari wilayah 3. 2. Keluarga Amang P. Ginting Inang RF R. Boru Sihombing tanggal 21 April dari wilayah 2. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat kepada keluarga ini. 13. Jemaat yang datang dalam ibadah pada tanggal 17 April 2022 di Buha-Buah Ijuk pasca subuh 99 orang, Minggu 17 April di pasca pertama 143 orang, Senin 18 April pada pasca kedua 98 orang, Selasa 19 April kebaktian wilayah 31 orang di keluarga S. Pasaribu El Boru Sialagan. 2. Romawi keuangan. Keuangan gereja kita dapat kita lihat pada bagian keuangan dari warta jemaat ini. Demikianlah warta jemaat bagi kita dalam minggu ini. Marilah kita doakan agar menjadi berkat dan sukacita bagi kita semua, terlebih menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memelihara hati dan pikiran di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Kristus, yang hadir di gereja ini dan juga yang mengikuti ibadah ini melalui live streaming, firman Tuhan yang akan sampai untuk kita dalam ibadah kita pada hari ini diangkat dari Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai ayat 6. Demikian firman Tuhan. Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, tentu semua warga Kristen yang menamakan dirinya pengikut Kristus pasti tahu cerita tentang Saulus yang berubah nama menjadi Paulus. Karena dia rasul besar, biarpun sebenarnya dia bukan dipanggil langsung oleh Yesus sewaktu Yesus melayani di dunia ini, tetapi dia dipanggil setelah Yesus naik ke surga, sewaktu dia melayani sebagai orang Yahudi atau agama Yahudi. Bahkan pekerjaan-pekerjaan Paulus begitu luar biasa. Bisa kita katakan dari semua rasul-rasul, dia paling besar di dalam pelayanan dan juga di dalam memberitakan Injil. Dalam sejarah gereja, hampir semua gereja-gereja di luar Asia, Paulus yang menanamkan benih-benih firman Tuhan sehingga gereja-gereja bertumbuh sampai ke Eropa. Bukan hanya di situ kebesaran pelayanan Paulus, termasuk juga surat-surat yang dia kirim. Kalau kita buka dalam Perjanjian Baru, begitu banyak surat Paulus atau surat kiriman Paulus untuk memanggil, untuk mengingatkan, dan untuk meneguhkan orang-orang yang membaca surat-surat tersebut. Bahkan dia lebih banyak menulis dari Petrus. Kalau dalam Perjanjian Baru bisa kita baca hanya Petrus, 1 Petrus sampai 3 Petrus, tetapi dia memiliki surat sampai 12. Kebesaran Paulus bukan hanya dalam suratnya dan juga dalam pelayanannya, tetapi juga kebesarannya
yang termasyhur karena proses pemanggilannya yang begitu indah, yang begitu luar biasa untuk menjadi kalimat itu langsung dari Yesus. Tentang Yesus, sehingga dia menjawab, siapakah engkau Tuhan? Jawaban Paulus itu menunjukkan bahwa dia merasakan sesuatu yang terjadi di dalam dirinya bukan dari manusia. Sesuatu yang terjadi dalam dirinya itu terjadi dari Tuhan. Karena begitu luar biasa, datang cahaya yang memancar di mengelilingi dia, dan datang suara yang mengingatkan dia. Setelah dia mendengar suara itu, justru dia diperintahkan ke kota supaya dia menerima perintah baru, supaya dia memerintah penugasan
apa yang mau dia lakukan, apa yang mau dia perbuat setelah dia menerima cahaya dari surga, setelah dia menerima suara dari surga, setelah dia menerima suara dan cahaya dari Yesus Kristus untuk melaksanakan tugas, untuk melaksanakan pemberitaan tentang firman Tuhan, kuasa Kristus, kuasa Allah di tengah-tengah dunia ini. Dengan kata lain, Allah di dalam Yesus Kristus melihat apa yang dia lakukan, apa yang dikerjakan Saulus. Allah melalui Yesus Kristus juga mau merubah Saulus. Ternyata dia bertobat, dia berubah dari manusia lama, dari keyahudian ke pemahaman dan iman yang baru, yaitu mengikut Yesus Kristus. Itu yang kita lihat dan itu yang kita baca dari Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai ayat 6. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Kristus Yesus, apa mau kita lihat dan apa yang mau kita renungkan dan apa yang mau kita implikasikan di dalam kehidupan kita dari nats yang kita baca, dari nats yang telah kita dengar pada saat ini? Ada beberapa hal yang mau kita lihat dalam diri kita. Yang pertama, perlu kita mendengar firman Tuhan untuk mengoreksi diri kita. Apakah diri kita masih benar di hadapan Tuhan, atau mungkin pekerjaan dan hidup kita sudah salah, arah kita apakah sudah salah di hadapan Tuhan. Nats ini menjadi perenungan bagi kita untuk mengoreksi diri kita di dalam kehidupan kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah memang sesuai dengan firman Tuhan? Apakah masih seperti Saulus? Memang dia menganggap bahwa dia benar untuk melakukan tugas agama, ternyata itu salah di hadapan Tuhan, itu tidak benar di hadapan Tuhan Yesus. Banyak hal yang sudah kita kerjakan, yang kita perbuat di dalam kehidupan kita. Bahkan kita merasa sering itu adalah perintah Tuhan, sering itu adalah suatu kebenaran dan kebaikan di dalam kehidupan kita. Tetapi perlu introspeksi, apakah itu memang benar di hadapan Tuhan? Bagaimana kita untuk mengoreksi apa yang telah kita lakukan dan kita kerjakan, mungkin yang kita yakini selama ini? Itu berangkat dari firman Tuhan, selalu mendengar firman Tuhan. Berarti untuk mengoreksi diri kita, mengoreksi perbuatan kita, mengoreksi pola berpikir kita, mengoreksi iman kita, kita harus kembali kepada firman Tuhan untuk meluruskan iman kepercayaan kita, untuk meluruskan yang kita anggap benar. Apakah itu memang sesuai dengan firman Tuhan? Bila memang sesuai dengan firman Tuhan, mari terus kita laksanakan, bahkan kita kembangkan. Tetapi memang kalau itu sudah salah di hadapan Tuhan, mari koreksi dan bertobat, berubah sama seperti Saulus menjadi Paulus. Panggilan ini Bapak, Ibu dan saudara-saudara sangat penting untuk kita pada saat ini, karena kita baru merayakan kebangkitan Yesus, dan itu sering kita terjemahkan di dalam kehidupan kita. Melalui kebangkitan Yesus kita dilahirkan kembali menjadi manusia-manusia yang baru, yang percaya kepada Yesus Kristus. Kita masih baru merayakan di mana kita telah dimenangkan dari kuasa dosa dan kematian. Tetapi bagaimana kita untuk memulai hidup kita? Itu yang mau dipanggil melalui minggu kita pada hari ini. Sebagai manusia baru, sebagai manusia yang baru dilahirkan, sebagai manusia yang baru dimenangkan, bagaimana kita untuk membaharui diri kita, membaharui perbuatan-perbuatan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah panggilan, itulah suara Tuhan untuk kita pada hari ini. Inilah momennya bagi kita, inilah kesempatan yang paling baik bagi kita untuk merubah diri kita, untuk merubah pola pikir yang salah, untuk membaharui
sesuai dengan kehendak Tuhan dan sesuai dengan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya tidak perlu menunjuk mana perbuatan-perbuatan yang salah yang kita lakukan selama ini. Mari kita masing-masing merenungkan. Tentu itu berbeda-beda konteksnya, berbeda-beda pemahaman kita yang mungkin salah selama ini. Itu perlu dikoreksi, itu perlu diperbaiki, itu perlu dirubah menjadi hal yang baru, sama seperti Saulus merubah pola berpikirnya, pola hidupnya, imannya kepada hal yang baru sesuai dengan panggilan Tuhan. Itu yang pertama, panggilan Tuhan, seruan Tuhan untuk kita melalui nats pada hari ini. Yang kedua yang perlu kita renungkan, bagaimana kita untuk bertobat, bagaimana kita untuk berubah, bagaimana kita untuk memulai hal yang baru. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang kekasih, untuk bertobat, untuk merubah diri, itu sangat penting bagi setiap orang. Orang yang bertobat tentu dia mengenal dirinya sendiri. Orang yang mau bertobat berarti dia selalu belajar tentang dirinya sendiri. Sampai di mana dirinya, sampai di mana keimanannya, sampai di mana keagamaannya. Ini sangat penting bagi kita, bagi orang-orang percaya. Karena status kita sekarang atau kehidupan kita, kehidupan perjalanan kita sekarang ini di masa kini, sama seperti yang kita katakan yang pertama tadi, bisa sudah melampaui atau mungkin tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bahkan kehidupan kita sudah lari dari jalur yang sebenarnya tanpa kita sadari, atau mungkin kita sadari. Tapi panggilan Tuhan pada hari ini, mari bertobat, mari berubah dari manusia lama menjadi manusia baru. Ini bisa kita lakukan dan kita hidupi di dalam kehidupan kita. Orang yang mau bertobat bukan hanya sekali, bukan hanya satu hari, tetapi setiap saat, setiap ada waktu dan kesempatan untuk bertobat, harus bertobat. Dengan kata lain, setiap hari kita dipanggil untuk bertobat. Itu dari pengakuan kita dan juga dari firman Tuhan, bahwa manusia yang masih hidup di tengah dunia ini, bahwa manusia yang masih menjalani kehidupan masa kini, dia tidak lepas dari dosa dan kesalahan. Dia tidak akan mungkin lepas dari kekurangan dan kelemahan-kelemahan. Pasti ada setiap saat, setiap hari. Itu yang selalu kita dengungkan sewaktu kita memasuki perubahan tahun baru, dari tahun lama ke tahun baru. Saluhut marsalado, patangan mata pamatang marsalado, yang berarti hidup manusia selalu ada kelemahan dan kekurangan. Dari sana kita dipanggil untuk bertobat, untuk berubah, untuk melangkah ke kehidupan yang baru, sama seperti panggilan Yesus untuk Saulus merubah dirinya. Bagaimana kita untuk bertobat? Dengan mendengarkan firman Tuhan, dengan mendengarkan suara Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita untuk mendengarkan firman Tuhan menjadi panggilan untuk berubah dan merubah diri kita. Mari
selalu memperhatikan apa yang kita dengar di dalam setiap ibadah minggu. Mari untuk selalu berusaha untuk belajar tentang firman Tuhan, supaya kita semakin dimampukan mengenal apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan manusia, sehingga kita mampu membaharui diri untuk kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Ini menjadi kelemahan kita pada saat ini, kelemahan semua umat Kristen, semua umat manusia begitu lengah di dalam belajar tentang firman Tuhan. Kita selalu mengatakan bahwa kebutuhan manusia bukan hanya kebutuhan jasmani, tetapi ada kebutuhan rohani. Secara jasmani kita secara kontinu untuk mengisi kebutuhan jasmani kita secara rutin. Jam 8 pagi, mungkin jam 7 atau mungkin jam 9 kita semua sarapan pagi. Nanti akan makan siang. Ada lagi makan malam. Itu membutuhi jasmani kita. Bukan hanya makanan, kita harus diperlengkapi juga dengan pakaian. Kita juga akan diperlengkapi dengan papan untuk mengisi kehidupan jasmani kita. Bahkan bila kita hitung sekarang, budget kita untuk jasmani kita begitu luar biasa. Padahal secara filsafat sering kita katakan bahwa manusia bukan hanya jasmani. Kalau hanya jasmani berarti dia sudah mati. Tetapi ada di balik jasmani kita kehidupan manusia, sehingga dia dikatakan manusia, yaitu roh dan jiwa. Elemen manusia, tubuh, roh dan jiwa. Tubuh harus diisi, harus dibutuhi apa yang dibutuhkan supaya dia berkembang. Demikian juga jiwa harus dibutuhi supaya dia berkembang. Demikian juga rohnya harus diisi supaya dia berkembang. Sekarang mari kita lihat, mari kita uji sampai di mana kita mengisi kejiwaan kita, sampai di mana kita mengisi roh kita, rohani kita di dalam kehidupan kita. Kalau masih lebih banyak dominan 90% kita pakai untuk jasmani, tolong digeser. Harus bisa minimal 33,3 untuk jasmani, 33,3 untuk rohani, 33,3% juga untuk rohani, supaya kita manusia yang sempurna. Supaya kita manusia yang sempurna, tidak manusia yang bercacat. Seseorang yang hanya mengatur jasmaninya, tentu dia cacat di hadapan Tuhan, karena jiwanya tidak diisi, rohaninya tidak diisi. Di sini pertobatan, di sini panggilan untuk berubah bagi kita, untuk mengisi jiwa kita, mengisi rohani kita dengan firman Tuhan. Karena yang mengisi rohani kita adalah firman Tuhan, yang menguatkan kita, yang membesarkan kita, sehingga kita seimbang perkembangannya, seimbang pertumbuhannya, sehingga kita betul-betul manusia yang sempurna. Karena perubahan kita, karena pertobatan kita, di dalam mengenal diri kita, di dalam mengenal perjalanan dan perbuatan kita, dan dalam perjalanan status kita di tengah-tengah dunia ini. Dan yang ketiga, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita dipanggil untuk selalu memberi diri untuk berjumpa dengan Tuhan. Saulus tidak merencanakan untuk berjumpa dengan Tuhan. Dia hanya menjalankan tugas. Dia mau ke Damsyik, tapi dia ditangkap Tuhan. Dia ditangkap, tetapi dia bersedia mau berjumpa dengan Tuhan. Dia mau berdiskusi, menanyakan apa yang akan Tuhan katakan pada dia.
Ini sangat penting di dalam kehidupan orang percaya untuk merubah diri kita, untuk bertobat, dan sekaligus untuk membaharui diri kita. Sangat penting untuk berjumpa dengan Tuhan. Karena ini pasti untuk menyemangati dan menguatkan kita untuk selalu setia berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena pertobatan atau perubahan tanpa perjumpaan dengan Tuhan itu hanya sementara. Bisa kita lihat dari perkembangan hukum di Indonesia. Bukan hanya di Indonesia, di dunia, perkembangan hukum di dunia. Orang yang memiliki kejahatan pasti dia dihukum, dipenjarakan. Bahkan dia bisa bertahun-tahun di penjara. Dia dipenjarakan bukan bertobat hanya untuk sementara. Dia tidak melakukan kejahatan karena dia dipenjarakan. Setelah dia keluar, sering justru lebih banyak melakukan kejahatan lagi. Karena sering dia menikmati lebih enak dan lebih indah di penjara. Di penjara diberi makan, diberi minum, enak tidur, tidak bekerja. Keluar dia dari penjara, dia kembali melakukan kejahatan. Karena perjumpaan dia dengan Tuhan tidak ada, hanya berubah karena hukum. Dia berubah karena hukuman. Tetapi yang paling indah bagi orang percaya, yang paling indah di dalam kehidupan seseorang atau kehidupan manusia, dia berubah karena perjumpaan dia dengan Tuhan. Itu akan menetapkan dia dan menguatkan dia menghadapi apapun di dalam kehidupan ini. Menghadapi penderitaan dan pergumulan, pasti dikuatkan, pasti dimenangkan Tuhan. Itu yang paling luar biasa menyemangati kita di dalam kehidupan keimanan kita, di dalam kehidupan kekristenan kita. Karena di sana jaminan Tuhan bersama kita. Tuhan selalu melindungi kita. Itu yang kita lihat dari orang-orang yang bertobat. Orang-orang yang ditangkap Tuhan menjadi orang yang percaya. Bapak Ibu bisa kita buka nanti di YouTube. Orang-orang yang luar biasa yang dipanggil Yesus menjadi pengikut Kristus. Begitu luar biasa dari kesaksian-kesaksian mereka. Mereka dikucilkan dari keluarga. Mereka tidak diterima keluarga, tidak diterima anak-anaknya. Tetapi mereka kuat, kokoh, setia dan taat kepada Tuhan. Bahkan mereka menjadi penginjil-penginjil besar. Karena mereka berjumpa dengan Tuhan. Dan ini sangat perlu bagi kita secara personal, secara individu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Tolong direnungkan pertanyaan saya ini. Apakah Bapak dan Ibu pernah berjumpa dengan Yesus? Apakah saudara Bapak Ibu pernah berjumpa dengan Allah kita di dalam kehidupanmu sejak engkau lahir sampai saat ini? Apakah engkau merasakan kehadiran Roh Kudus di dalam hatimu, di dalam pikiranmu, di dalam hidupmu sejak kau lahir sampai saat ini? Pertanyaan ini sangat perlu kita renungkan. Bila saudara belum merasakan pertemuan dengan Yesus, bila belum merasakan pertemuan dengan Allah pencipta kita yang memelihara kehidupan kita, itu perlu untuk direnungkan dan perlu dimohon pertolongan Roh Kudus untuk menerima itu. Karena banyak dari antara kita, mungkin sudah Bapak Ibu sudah banyak yang bertemu, tapi masih banyak dari antara kita, dia menjadi orang Kristen karena neneknya sudah Kristen, bapaknya mamanya sudah Kristen. Dia sebagai orang Kristen karena tetangganya sudah semua orang Kristen, saya mau jadi orang Kristen.
Tetapi bukan karena perjumpaan dengan Tuhan. Tetapi saudara-saudaraku, ini belum terlambat. Bisa saja setelah tua kita merasakan kita bertemu dengan Dia, Tuhan kita, Juru Selamat kita. Orang yang sudah bertemu dan berjumpa dengan Dia pasti dikuatkan di dalam pergumulan dan tantangan di dalam hidupnya. Dia tidak akan pernah putus asa. Bahkan dia akan semakin kuat dan semakin berjalan untuk melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Dia akan selalu melakukan apa yang dia yakini dari Tuhan di dalam hidupnya. Karena pasti orang yang berjumpa dengan Tuhan akan lebih kuat dan lebih taat dan lebih baik melakukan apa yang dia imani tentang Tuhan kita daripada orang yang sama sekali tidak pernah berjumpa. Orang yang tidak pernah berjumpa dengan Tuhan pasti dia tidak rindu untuk mendengar firman Tuhan. Ini menjadi test case untuk kita dan mungkin untuk anak-anak kita dan untuk keluarga kita. Bila ada anak-anak kita dan keluarga kita tidak menginginkan firman Tuhan, itu sudah mulai berbahaya. Berarti dia tidak berjumpa, dia tidak mengenal Tuhannya. Tetapi siapa yang merindukan firman Tuhan, yang merindukan suara Tuhan di dalam hidupnya, itu sudah pasti kita katakan dia rindu karena dia telah berjumpa. Karena dia telah mengenal siapa itu Tuhannya. Kerinduan untuk mendengar firman Tuhan bukan untuk mempertontonkan keadaan kita secara jasmani, tapi betul-betul mau menerima Tuhan, mau menerima firman Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam hati dan pikiran kita. Bapak, Ibu dan saudara-saudara, melalui nats ini yang keempat, kita dipanggil untuk bergerak, maju, dan pergi. Sama seperti Yesus menyuruh Saulus, bangunlah, pergilah. Bangunlah, pergilah. Kenapa muncul kata bangunlah? Ternyata orang yang bertobat itu bisa rebah. Bahkan mungkin dengan kata lain bisa menjadi orang yang terpuruk di dunia atau di mata dunia ini. Sama seperti Saulus, dia rebah karena melihat cahaya sinar dari surga. Tetapi dia dipanggil bangunlah. Karena dia sudah menjadi manusia yang baru. Bangunlah. Dan ini menjadi panggilan bagi kita yang mau bertobat, yang mau berubah. Di waktu saudara-saudara nanti bertobat, pasti sakit. Karena dia akan melepaskan keinginan-keinginan dunia, kesenangan-kesenangan dunia. Dia akan melepaskan segala sesuatu yang dia nikmati di dunia ini. Dia akan merubahnya untuk melakukan dan menerima kehidupan dari sorga. Itu sakit. Meninggalkan kenikmatan-kenikmatan dunia sakit bagi orang yang sudah lama hidup di sana. Tetapi dengarlah firman Tuhan, panggilan Tuhan hari ini. Bangunlah. Bangunlah dari pertobatanmu, berangkatlah, pergilah, berjalanlah, lakukanlah apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita. Di sana kita akan ditolong Tuhan. Di sana kita akan diberkati Tuhan. Di sana kita akan menikmati apa yang Tuhan janjikan bagi kita, bagi orang yang setia dan taat kepada Tuhan. Untuk itu saudara-saudaraku, jangan merasa terhina bila saudara bertobat. Pertobatan bukan ukuran dunia, bukan untuk dilihat saudara-saudara kita yang lain. Pertobatan
bukan mau kita anggarkan kepada orang lain, tetapi pertobatan justru perubahan di hadapan Tuhan. Itu yang terpenting bagi kita, sehingga kita mungkin merasa lemah, tidak kuat, tapi ingat firman Tuhan, bangunlah, pergilah, lakukanlah apa yang terbaik, apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita. Itu kenyataan yang kita lihat, dan itu menjadi contoh bagi kita, itu menjadi inspirasi bagi kita. Apa yang dialami oleh Paulus setelah dia bangun, sewaktu dia rebah, setelah dia menerima firman Tuhan, menerima perintah Tuhan, justru dia menjadi rasul yang besar. Sempat dia ditolak para rasul yang 12 itu, karena rasul-rasul yang lain merasa bahwa Paulus tidak pernah dipanggil Tuhan sama seperti mereka yang dipanggil. Bahkan dunia ini sempat menolak dia. Orang Yahudi menolak, orang-orang Kristen menolak dia. Orang Kristen memandang dia sebagai musuh karena dia memusuhi orang-orang yang percaya kepada Yesus. Orang Yahudi memusuhi dia karena dia meninggalkan keyahudian. Tetapi dia bangkit, dia berjalan, dia mendengar Tuhan untuk melakukan hal-hal yang baru sesuai dengan perintah Tuhan. Di sana kita lihat keberhasilannya. Dan ini menjadi keberhasilan bagi kita di dalam kehidupan kita. Keberhasilan kita di dalam iman percaya kita, di dalam menerima dan juga meraih janji Tuhan, kehidupan yang kekal yang Tuhan janjikan bagi kita. Untuk itu saudara-saudaraku, kita telah manusia yang baru, yang telah percaya dan baru merayakan kebangkitan Yesus. Itu kebangkitan kita menjadi manusia baru. Kita telah dilahirkan. Mari koreksi diri kita, supaya kita betul-betul memulai hidup baru dari pertobatan, dari perubahan. Dan mari untuk selalu menjamin bahwa kita manusia sempurna. Tubuh, roh, dan jiwa kita sempurna bertumbuh, sempurna berkembang. Dan mari bangkit, mari bangun, dan mari pergi untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita, sehingga kita betul-betul orang yang telah terpanggil, orang yang telah mendengar Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita orang-orang yang setia untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan, sehingga kita orang-orang yang tidak pernah putus asa dan jatuh lagi di dalam iman dan kepercayaan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang memanggil kami dan mengingatkan kami pada hari ini, supaya kami menyadari hidup kami yang telah Kau selamatkan, yang telah Kau bangkitkan bersama Engkau yang telah bangkit, sehingga kami mau memulai hidup baru dengan selalu mengoreksi diri kami, perbuatan kami, dan juga kehidupan kami, sehingga kami mendengarkan Engkau, mendengarkan firman, mendengarkan panggilan untuk mempercayai, untuk memulai kehidupan kami, untuk melangkah di dalam kehidupan kami sesuai dengan panggilan. Tolong kami untuk bertobat, untuk merubah diri kami dari manusia lama yang selalu jatuh atas keinginan-keinginan dunia, bahkan sering melakukan kejahatan di dalam kehidupan kami, bahkan sering melakukan dosa yang kami sadari maupun yang tidak kami sadari. Tolong kami Tuhan, sehingga kami mau bangun, mau hidup bersama, mau melakukan firman, bahkan
sama seperti hamba-Mu Paulus, untuk semakin giat untuk melakukan pemberitaan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah keluarga kami, dan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih atas pembaharuan-Mu. Biarlah kami menjadi manusia baru di dalam firman-Mu, di dalam kehidupan kami, dan juga di dalam perjalanan kami di dunia ini. Bapa di surga, kami juga berdoa pada saat ini untuk jemaat-Mu, saudara-saudara kami yang sakit pada saat ini, Iin Borusianipar dan MU Hutagalung, dan mungkin masih banyak yang sakit pada saat ini yang tidak bisa kami sebut namanya satu persatu. Tuhan memberi kesembuhan kepada mereka. Tuhan kiranya menjamah tubuh mereka sehingga mereka bisa kuat, bisa sehat, dan bisa bersama-sama dengan kami untuk selalu bersekutu dan bersama dengan Engkau dan memuji dan memuliakan Engkau di dalam kehidupan kami masing-masing. Berkati segala obat yang mereka makan, berkati yang merawat mereka, agar itu menjadi sumber kekuatan bagi mereka untuk melawan sakit dari tubuhnya. Demikian juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun pernikahan. Inang Nyonya Inang Boru Lumantobing, Andika Sinaga B. Sihombing. Tuhan yang memberi umur yang panjang kepada mereka, dan kami juga memohon Tuhan tambahkan umur yang panjang kepada mereka, dan Tuhan memberkati dan menguatkan mereka di dalam kehidupan mereka, dan memberkati segala usaha mereka dan juga kehidupan mereka, dan ingatkan mereka untuk selalu mengenal dan merasakan begitu banyak berkat Tuhan yang mereka terima, sehingga mereka selalu bersyukur dan berterima kasih di dalam kehidupan mereka. Dan juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun pernikahan, keluarga Amang Sintua Rumah Horbo, Inang Pangaribuan, Amang Ginting, dan Inang Borusi Hombing. Tuhan menganugerahkan kebahagiaan tetap di tengah-tengah keluarga mereka, dan Tuhan selalu menolong mereka untuk saling mencintai, biar keluarga mereka semakin kokoh dan semakin merasakan begitu indahnya kehidupan di tengah-tengah keluarga yang Tuhan berkati. Berkati mereka dan juga keluarga dan juga usaha dan anak-anak mereka, sehingga mereka merasakan juga bahwa Tuhan selalu bersama dengan mereka, bahwa Tuhan selalu memberkati kehidupan mereka. Demikian juga kami berdoa untuk program-program di tengah-tengah gerejamu ini, di HKBP Tamarunang ini. Tuhan memberkati, dan secara khusus program pembekalan yang akan kami laksanakan pada hari ini kepada semua seksi-seksi di tengah-tengah gerejamu. Hadirlah ya Tuhan, agar kami semakin memahami dan mengerti akan tugas panggilan yang telah kami terima dari Tuhan untuk melakukan pelayanan kami di tengah-tengah gerejamu HKBP Tamarunang ini. Berkati seluruh parhaladu dan pendeta kami yang melayani di gerejamu ini. Berkati seluruh orang tua dan anak-anak, dan secara khusus anak-anak kami yang menghadapi ujian. Tuhan bersama mereka, agar mereka dikuatkan dan mereka mampu untuk menghadapi ujian-ujian dan mampu untuk melangkah ke babak berikutnya di tengah-tengah kehidupan mereka dan juga sekolah mereka. Dan ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami.
agar kami layak menerima berkat dan anugerah yang Tuhan Yesus anugerahkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 471 ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, salam sehat untuk kita semua.